Iya, ibu nurut aja kalau memang itu yang terbaik. Ayah juga nggak tahu ada di mana sekarang, Bu. Bu, ibu kok nangis, Bu? Ibu yang kuat ya, Bu. Eki akan berusaha buat ibu. Ibu nggak apa-apa, ibu nggak apa-apa. Nak. Sekarang, ibu istirahat ya, Bu. Sibuk banget lo, Man. Ki, lo lihat nih batunya. Bagus kan? Tuh, gimana menurut lo? Bagus. Oh iya Ki, kabar nyokap lo gimana Ki? Nyokap masih kayak gitu-gitu aja, Man. Padahal gue udah 2 kali ke dokter. Diagnosanya sih nggak ada sakit apapun. Cuman ya gitu, nggak ada perubahan. Pusing gue. Lo udah bawa nyokap lo ke alternatif lain? Maksud lo apaan? Ya gue nggak tahu ya. Gue takutnya ntar nyokap lo tuh kena santet orang gitu. Hari gini percaya sama santet mana ada, santet gitu-gituan nggak ada. Zaman sekarang Ki, banyak banget yang kayak gitu. Hah? Apalagi nyokap lo itu udah lo bawa 2 kali ke dokter. Masa lo nggak percaya sih? Gue takutnya nyokap lo tuh kena penyakit yang nggak wajar. Kalau nyokap gue kena santet, emang lo tahu tempat orang yang nyembuhin dia? Udahlah, soal itu gampang. Yang penting sekarang lo mau apa enggak? Kalau demi nyokap gue, apapun gue rela kok. Oke, ya udah. Kalau gitu ntar kita pergi. Assalamualaikum. Ada tamu, Bu. Sebentar ya, Bu ya. Waalaikumsalam. Mbak Tiara. Silakan, Mbak. Masuk, Mbak. Oh, iya. Silakan, Mbak. Aku kenalin sama ibu aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini namanya Mbak Tiara. Mbak Tiara ini yang akan ngerawat ibu. Mas Eki, ibu mau dibawa kemana? Ke tempat orang pintar, Mbak. Tapi bukan dukun. Bu, Eki kesana bentar, Ibu. Misi. Misi. Ada saya. Tuh Ki, orangnya. Mbah, Saya tahu maksud tujuan kamu datang ke sini. Kamu pasti pengen tahu kan? Siapa yang menggunda-gunda ibu kamu? benar, Mbah. Saya berniat mengobatin ibu saya, Mbah. Kalau kamu pengen ibu kamu sembuh, sediakan 1 ekor kambing. Agar penyakit ibu kamu saya pindahkan ke kambing itu. Kamu sanggup gak? Sanggup, Mbah. Sanggup, Mbah. Saya sanggup, Mbah. Ya udah, sediakan sekarang atau besok. Sekarang juga saya siapkan kambingnya, Mbah. Oke, saya tunggu sekarang. Ya, Oke? baik. Tunggu ya, Mbah. Mbah, ibu saya diapain, Mbah? Maaf, Mbak, bisa pindah. Saya pengen megang dari belakang. Maaf, Mas. Bisa bantu saya? Potong kambing. Ayo, Mbah. Yuk. Man, tolongin, Man. Astagfirullahaladzim. Darahnya hitam banget, Mbah. Ini penyakit ibu kamu yang saya pindahin ke bawah kambing. Aku selalu bilang sama mama, mah mungkin emang dia pelakunya, cuman ya udahlah, kita ikhlas, selalu ikhlas apapun yang dia lakukan, apapun yang dia lakuin ke kita, selalu bilang nggak usah dibalas, sampai suatu saat Lebaran 3 tahun yang lalu, pas hari Lebaran ya, dia berantem sama aku. Alhamdulillah, Ibu. Semoga penyakit Ibu bisa sembuh. Amin. Mas Eki, Ya. Ibu, saya mohon pamit mau sholat dulu. Oh, Ya, itu di dalam situ. ya, di sebelah sana ya, Mbak. Ya, sama-sama. Gimana, Bu? Udah enakan, Bu? Assalamualaikum. Oh, iya, tunggu sebentar, Bu ya. Waalaikumsalam. Om Aldi. Eki, Kok Om tahu aku tinggal di sini? tahu dari si Arman. Oh. Kamu siap. kok nggak pernah bicara sih?
kalau pindah rumah sama Om? Ya aku nggak enak Om, takut ngerepotin Om. Mas Aldi, silahkan masuk Mas. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya masih begini aja Mas. Oh ya Om, tadi aku videoin ibu Om. Nih, coba Om lihat. Ini maksudnya apa? Nah, tadi itu ibu diobatin sama orang pintar Om. Kata orang pintarnya, ibu disantet Om. Dan santetnya ibu dipindahin ke kambing. Om tahu nggak? Darah kambingnya hitam banget Om, pekat. Aku jadi takut ngeliatnya Om. Maksud kamu? Ya disantet Om. Om tahu lah siapa pelakunya kan? Siapa lagi kalau bukan? Iya. Om paham maksud kamu. Om juga selama ini merasa kok kalau pelakunya itu adalah istri Om sendiri, Tante Vera. Tapi Om mohon sama kamu ya, tolong kamu jangan pernah bicara masalah ini sama Tante Vera. Takutnya nanti dia tambah marah dan malah menyakiti mama kamu. Udah. Kalaupun memang dia pelakunya, kita doain aja. Semoga dia cepat dapat hidayah, ya kan? Oh, jadi di sini toh Mas Aldi, hah? Mas masih aja suka sama Ratna ya? Padahal dia udah tua dan duduk di kursi roda lagi. Astagfirullahaladzim Vera. Kamu tuh kenapa sih nggak pernah berubah? Ver, ingat Ver, kita ini udah tua, udah punya anak. Kamu masih aja mikirin itu. Tahu gini, aku santet aja Ratna sampai mati. Nah, Om, terbukti kan? Istri Om yang udah melihat ibu saya Om. Hei, jangan sembarangan kamu. Dery, cukup. Diam. Ini ada apa sih bikin rusuh di sini? Ayo kita pulang. Sini, keluar kamu, keluar. Ibu-ibu itu mungkin dia punya sixth sense. Dia bilang gini, Ki, kamu lihat tangan saya merinding. Itu beberapa bulan yang lalu. Kenapa Bu? Di samping saya ada kakek-kakek bersorban putih, jenggot putih, semua serba putih lagi ngebelai rambut kamu. Gitu. Hah? Siapa? Ntar juga kamu bakal tahu. Dia bilang begitu. Zara! Iya Pak. Kamu kesini deh. Ada apa Pak? Ini pala aku pusing banget. Tolong kamu cekin file aku ini bener ya? File aku yang kemarin aku bilangin ke kamu. Saya nggak tahu Pak. Kamu nggak tahu gimana sih? Coba kamu lihat. Aku nggak bisa fokus ini. Saya pijitin Pak. Itu kakek-kakek siapa? Oh, itu kakek-kakek Pak. Iya saya lihat Pak. Saya juga punya sixth sense Pak. Itu makhluk gaib yang selama ini jaga Bapak. Jagain aku. Iya. Tapi Bapak harus hati-hati ya Pak. Ya udah kamu tolong cekin ini dong. Pak Eki. Ki! Ki! Lu kenapa Ki? Tahu kan kepala gue pusing banget man. Kayak ada yang masuk tubuh gua. Yaudah, lu duduk. Apa yang terjadi sama gua man? Duduk. Ada bentukan gambaran visual di sini. Berbentuk kain atau berbentuk apapun itu. Pernah ada. Kau menemukan ini ya dalam bentuk bungkusan seperti pocong. Jadi gini Ki, gue bawa orang pinter ini karena rumah lo tuh lagi nggak bener. Nggak benar maksud lo gimana sih? Bah, jelasin Bah. Tenang aja. Biar saya cari pasangannya di sini. Dan apa penyebabnya.
Ternyata rumah ini ada yang mengirim pocong. Pocong? Pocong apaan, Bah? Kalian yang lihat? Kan saya buktikan. Yaudah, biar saya ambil ya. Silakan, Bah. Ya, silakan, Bah. Man, siapa yang ngelakuin ini pada gue, men? Feeling gue curiganya sama sekretaris lo itu. Zara maksud lo? Zara. Bisa-bisanya Zara kayak gini ya. Gak nyangka gue. Ini lihat, Beneran, Man. ini pasangnya boneka berbentuk pocong. Astaga. Mas Aki, apa perlu saya hancurkan ini? Hancurin aja, Pak. Oke. Sekarang tugas aku udah selesai. Tinggal aku lagi janjinya deh ke Derry buat nikahin aku. Hah? Derry? Kurang ajar. Heh, Derry! Enak-enakan ya kamu di sini ya. Ternyata kamu begitu ya di belakang aku ya. Hah? Aku udah nyelesain tugas dari kamu dan kamu janji mau nikahin aku. Tapi ternyata apa? Tunggu dulu. Kamu sabar. Sabar apa? Aku udah jelasin semua ini. Mas, ini siapa sih, Mas? Hubungan kita cukup sampai sini aja. Jara, tunggu, Jara. Eki. Zara, kamu bener Zara? Ya aku Zara. Aku akhir-akhir ini kayak gampang kesurupan. Kayak ada sesuatu yang masuk tubuh aku, Zara. Aku minta maaf ya. Minta maaf? Minta maaf tentang apa? Karena selama ini aku yang jahatin kamu. Itu semua disuruh Derry. Derry yang selama ini nyantet kamu, Eki. Bu, ternyata benar, Bu. Tante Vera yang udah guna-gunain Ibu. Astagfirullahaladzim. Tadi aku ketemu Zara, Bu. Zara menceritakan segalanya. Dan lebih parahnya lagi, aku juga diguna-gunain, Bu. Sama Derry. Jadi, aku diguna-gunain seperti kayak setiap hari kayak orang gila. Aku teriak-teriak sendiri. Dan aku gak nyangkanya, usaha aku, Bu. Usaha aku juga dibikin bangkrut sama dia. Maaf nih sebelumnya Ibu, Mas Eki. Kalau boleh saya akan menuntun ruqyah diri. Yang pertama, Al-Fatihah 3 kali, syahadat 3 kali, dan ayat kursi 3 kali. Boleh kita mulai sekarang Ibu? Mas Eki? Boleh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan kita rajin meruqyahkan diri, apalagi setelah sholat fardu, insya Allah penyakit Ibu dan Mas Eki akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada hamba. Dan dimanapun suami hamba berada, berilah perlindungan kepada suami hamba, ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa hamba-Mu ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tante Vera jatuh di kamar mandi karena serangan jantung. Dia kemudian kena stroke dan dia sudah mendapatkan karma buruknya. Alhamdulillah, akhirnya saya dan ibu saya terbebas dari santet dan halusinasi yang dikirim oleh Tante Vera.